Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah hadir pada acara ini, pertemuan kelompok ini. Di sini saya selaku pendamping akan memberikan materi kembali seperti yang sudah seperti bulan lalu, materi P2K2. Pada pertemuan yang kemarin di bulan yang lalu kita membahas tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. Kira-kira masih ingat nggak materi yang lalu itu, cara pencegahan kekerasan terhadap anak itu bagaimana? Bisa ngomongan apa? Terus ada lagi. Jadi pendengar yang baik itu anak. Ya, ada lagi mungkin dari bapaknya, mencegah kekerasan terhadap anak itu melakukan kegiatan bersama. Bisa. Menyediakan waktu untuk anak. Oh, Jadi intinya kemarin itu sudah masuk ya materinya ke panjenengan semua. Pada kesempatan kali ini di modul pengasuhan dan pendidikan anak masuk ke sesi 5, yaitu penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Ini materi ini berkaitan dengan materi sebelumnya. Nanti kita sama-sama belajar tentang penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Ada yang tahu nggak penelantaran dan eksploitasi terhadap anak itu seperti apa? Anaknya dibuang. Anaknya dibuang. Diurusi, buat Pak. sampah. Oh, nggak diurusi ya, bisa. Kerja, Pak. Gimana? Disuruh kerja. Oh ya, disuruh kerja. Ini di sini ada flipchartnya, saya akan memberikan gambarannya. Sesi 12 pencegahan penelantaran dan eksploitasi anak. Ini pengertian penelantaran anak. Artinya adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik, psikis, rohani maupun sosial. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar dan baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Ini berdasarkan pasal 1 Undang-Undang ayat 4 tahun 1979. Selanjutnya di sini saya akan membacakan sebuah artikel atau berita. Nanti tolong disimak dan dipahami tentang artikel ini. Bentar, saya akan carikan artikelnya. Di sini Bapak Ibu ya, saya akan membacakannya. Nanti tolong panjenengan semua disimak baik-baik. Nanti kita akan bahas tentang artikel ini. Judulnya Kisah Taspirin, bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Jauh di dusun di desa Gunung Lurah, kecamatan Cilodok, Banyumas, Jawa Tengah, Taspirin 12 tahun, bocah tanggung dari dusun pesawahan harus hidup dan mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya. Adiknya adalah Dandi 9 tahun, Rianti 7 tahun, dan Dario 5 tahun. Taspirin harus bekerja di sawah agar adik-adiknya tetap bisa makan. Di rumah bilik kayu yang luasnya 5 x 7 meter persegi dengan satu kamar dengan luas 3 x 3 meter persegi dan sebuah dapur dengan tungku kayu bakar serta isi perabotan yang sangat sederhana, dan hanya terdapat 2 buah kursi panjang dan 1 meja. Beralaskan lantai semen yang sudah pecah, hidup 4 bocah sebatang kara. Karena ayahnya pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya, sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun yang lalu. Ini bocah-bocah tersebut harus hidup sebatang kara dan tidur dalam satu kamar dengan kasur dan bantal yang sudah tampak lusuh dan tertutupi matras. Ketiga adiknya sangat mengandalkan kakak kedua mereka. Taspirin yang setiap hari harus bekerja di sawah
dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi, serta menanam padi bersama warga desa pada saat masa tanam. Ibu sudah meninggal dan bapak bekerja di Kalimantan bersama kakak, kata Tasbirin. Hampir setiap hari, Tasbirin mesti pergi ke sawah untuk mencari demi menghidupi ketiga adiknya, mencari uang demi menghidupi ketiga adiknya. Para tetangga sekitar yang simpati dengan keadaan Tasbirin pun kadang sering membantu memberikan nasi maupun lauk pauk bagi bocah-bocah tersebut. Tak jarang mereka hanya makan dengan nasi seadanya, namun tampak nikmat. Kalau berangkat ke sawah jam 7 pagi dan pulang jam 12 siang. Kadang sehari dapat 30 sampai 40 ribu sehari. Itu beli buat beras dan sayur, sisanya untuk jajan adik. Jelas bocah yang putus sekolah itu. Pagi sebelum dia berangkat ke sawah, Tasbirin harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia harus mencuci pakaian, menyapu serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya memandikan dan memberikan makan untuk adik-adiknya, dia pun bertanggung jawab terhadap adik-adiknya dengan mengajak adik-adiknya sholat dan mengaji di musola depan rumahnya. Nah, sudah selesai ini. Nah, dari kasus yang tadi, saya akan memberikan 3 istilahnya pertanyaan kepada jenengan. Kita nanti jawab bersama-sama, kita diskusi bersama-sama. Apa saja tanggung jawab yang dilakukan oleh Tasbirin? Kita tulis bersama-sama. Memandikan adik-adiknya. Bentar, satu. Memandikan adik-adiknya. Tanggung jawab Aspirin. Tasbirin. Jawab Tasbirin. Satu. Budianai. Monggo apa? Bekerja. Bekerja. Terus ada lagi tanggung jawabnya Aspirin. Tasbirin. Memberi makan minum. Memberi makan minum. Ada lagi? Mungkin Mengajak mengaji. memandikan. Pendidikan. Memandikan adiknya. Ajak mengaji. Oke, lalu pertanyaan berikutnya. Apakah yang dilakukan tersebut layak dilakukan oleh seusia Tasbirin? Tidak. Layak dilakukan oleh Tasbirin. Gimana? Layak enggak nih Tasbirin melakukan semuanya ini? Tidak. Cukup umur. Tidak layak. Karena Belum cukup. karena belum cukup umur. Belum cukup umur. Pertanyaan ketiga, apa yang seharusnya dilakukan oleh ayah atau kerabatnya terhadap Tasbirin dan adik-adiknya? Seharusnya ayah ini gimana? Kerabat-kerabatnya Tasbirin itu gimana? Harusnya yang memberi nafkah, memberi nafkah, mencukupi kebutuhan sandang pangannya, kan harusnya ayahnya. Ayahnya, berarti ayahnya harus mencukupi kebutuhan anaknya. Disuruh pulang dulu. Terus apa lagi tanggung jawabnya ayahnya atau kerabatnya? Mencukupi kebutuhan Sandang pangan. sandang pangan, mencukupi sandang pangan, Memberikan kasih sayang. memberikan kasih sayang. Melaporkan ke pihak terkait sudah. Gimana? Melaporkan ke desa agar dibantu. Hingga ini kan tanggung jawabnya ayah. Seharusnya tanggung jawabnya ayah itu seperti apa terhadap anaknya? Memberi kehidupan, memberi pendidikan, memberikan. Kan tidak membiarkan dia bekerja, ngono maksudnya. Oke. Jawaban jenengan ini benar. Cuma kita akan melihat lebih lanjut dari sini. Contoh-contoh penelantarannya. Nah ini
tidak memberikan makanan yang sehat, aman dan bergizi. Nah ini kan sebenarnya kan tanggung jawabnya ayahnya ini. Berarti ini merupakan salah satu bentuk penelantaran seorang ayah kepada anaknya. Tidak memberikan tempat tinggal, tidak pernah diberi waktu dan kesempatan bermain, ditinggal sendiri. Lah ditinggal sendiri itu tadi kan sudah termasuk penelantaran yang dilakukan oleh ayahnya Askirin, tidak dipedulikan dan lain-lain. Jadi sampai sini Bapak Ibu sudah lebih mengerti ya tentang apa yang namanya penelantaran, pengertian penelantaran terhadap anak. Itu yang dilakukan ayahnya Askirin itu termasuk sebagai tindakan yang menelantarkan anak.